Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarul Maulana. Di sini saya akan mereview tentang teori komunikasi digital. Definisi teori komunikasi. Teori komunikasi adalah sistem konsep abstrak yang mengindikasikan adanya hubungan di antara konsep-konsep tersebut untuk memahami fenomena. Fungsi teori komunikasi. Fungsi teori komunikasi ada 9, yaitu mengorganisasikan dan menyimpulkan pengetahuan, memfokuskan aspek-aspek suatu objek, menjelaskan fenomena, pengamatan dan petunjuk cara dan mengamatinya, membuat prediksi, heuristik, heurisme, komunikasi dan kritikan, kontrol dan perubahan sosial, dan yang terakhir adalah generatif. Cakupan teori-teori komunikasi. Komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi adalah pengelolaan informasi dalam diri sendiri. Komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok adalah proses interaksi antara beberapa orang yang berada dalam suatu kelompok. Jadi di sini melibatkan pertukaran informasi, ide, dan emosi antar anggota kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi adalah proses interaksi antara individu dan kelompok dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Ini melibatkan pertukaran informasi, ide, dan emosi antar anggota organisasi untuk meningkatkan kerjasama, memecahkan masalah, dan meningkatkan kepatuhan terhadap keputusan dan rencana organisasi. Jadi, perbedaan komunikasi organisasi dan kelompok adalah tujuan. Tujuannya adalah, kalau tujuan komunikasi organisasi adalah untuk mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan, sedangkan tujuan komunikasi kelompok adalah untuk mencapai tujuan bersama dalam suatu kelompok. Selanjutnya ada komunikasi massa. Komunikasi massa adalah proses transmisi informasi ke banyak orang melalui media massa seperti televisi, radio, dan internet. Ini melibatkan penggunaan teknologi untuk menyampaikan pesan kepada audiens yang luas, yang dapat berupa berita, iklan, atau konten lainnya. Dan yang terakhir adalah komunikasi antar budaya. Komunikasi antar budaya adalah proses interaksi dan pertukaran informasi antara individu atau kelompok dari budaya yang berbeda. Ini melibatkan penggunaan bahasa, simbol, dan norma yang berbeda untuk memahami dan berinteraksi dengan masyarakat lain. Contoh analisis dengan teori Robert dan Irene. Analisis dengan teori pengurangan ketidakpastian dan teori dialektika. Gambar ilustrasi pasangan yang sedang berbicara. Kegunaan dan keterujian teori komunikasi. Yang pertama, berguna atau praktis. Ya, teori komunikasi sangat berguna dan praktis. Mereka membantu dalam memahami fenomena komunikasi dan memberikan pedoman untuk mengatasi masalah komunikasi yang kompleks. Yang kedua, dapatkah teori itu ditunjukkan kekeliruannya? Ya, teori komunikasi dapat ditunjukkan kekeliruannya melalui kritikan dan pengujian. Contohnya, teori dialektika dapat dianalisis lebih lanjut untuk memahami strategi komunikasi yang digunakan dalam menegosiasikan ketegangan dalam hubungan pasangan suami istri. Nomor 3, digunakan dalam penelitian secara luas. Ya, teori komunikasi digunakan dalam penelitian secara luas. Mereka membantu dalam menganalisis fenomena komunikasi dan memprediksi hasil komunikasi. Nomor 4, mendorong cara berpikir baru tentang komunikasi. Nah, teori komunikasi mendorong cara berpikir baru tentang komunikasi. Mereka membantu dalam memahami aspek-aspek komunikasi yang kompleks dan memberikan pedoman untuk mengatasi masalah komunikasi. Nomor 5, berapa lama teori digunakan dalam melakukan penelitian komunikasi?
Teori komunikasi digunakan dalam melakukan penelitian komunikasi selama beberapa dekade. Mereka terus berkembang dan diperbarui untuk memenuhi kebutuhan penelitian yang semakin kompleks. Sekian dan terima kasih presentasi review teori komunikasi digital dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.